Selamat malam, Ibu Endah. Apa kabarnya pada saat ini, Ibu? Selamat malam juga Bu Kori. Alhamdulillah kabar saya sehat. Tetapi saat ini ada yang mengganjal loh Bu di hati saya. Oh, apa itu, Bu, yang mengganjal hati Ibu Endah? Ya, nggak apa-apa, Bu, karena tujuan kita bertemu pada malam ini untuk membahas lebih banyak hal terkait mengenai Ibu Endah. Kalau boleh saya tahu tentang apa ya, Ibu? Begini loh Bu Kori, saya mau curhat sama Ibu. Masalah ini ya di kelas saya Bu, anak-anak maklum lah ya Bu. Anak SD, saya ngajar di kelas 2 SD, anaknya masih kecil-kecil Bu. Nah, ini terkait dengan anak didik saya tersebut. Padahal tentang masalah ini sudah sering loh saya ingatkan sama anak-anak. Tapi mereka tetap melakukan ini Bu, buang sampah sembarangan Bu. Seperti membuang sampah itu mereka sukanya di laci meja dan mereka juga eh, malas untuk membuang sampah di tempat sampah Bu. Baik, Ibu Endah, berarti arah pembicaraan kita hari ini yaitu pentingnya membuang sampah pada tempatnya ya, Bu. Iya, betul sekali Bu Kori. Kira-kira apa sih permasalahan yang terjadi di lingkungan sekolah Bu Endah terkait membuang sampah ini? Ya, begini ya Bu. Nah, jadi di kelas saya itu Bu, selain anak-anak sering membuang sampah di laci meja, sepertinya mereka juga malas keluar, Bu. Padahal di luar kelas itu sudah tersedia loh, Bu, tempat sampah. Tempat sampah ini loh, Bu, yang ada tutupnya. Bahkan mereka kalau keluar kelas itu mereka malas buka tutup, malahan ini ya membuang sampahnya di atas tutup sampah tersebut. Bahkan ada juga beberapa anak malah memilih buang sampah itu di selokan, Bu. Nah, jadi sepertinya anak didik saya ini belum mengerti untuk menjaga kebersihan, Bu. Mereka juga belum mengerti apa itu bahaya sampah. Apa mungkin mereka itu kan karena masih kecil, masih kelas bawah, jadi pemahaman mereka tentang kebersihan itu memang sangat kurang, Bu. Oh, jadi terkait dengan hal tersebut, kira-kira menurut Bu Endah apa ya penyebabnya? Begini ya, Bu, menurut saya mereka tersebut kurang termotivasi dan mereka juga belum mengerti apa itu bahaya sampah. Oleh karena itu, mereka membuang sampah seenaknya saja, Bu. Lalu, apa ada penyebab lain selain mereka kurang paham bahaya sampah itu, Ibu? Iya, Bu, mereka memang ini ya, belum ada motivasi dari dalam untuk menjaga kebersihan. Dan sepertinya juga mereka belum sadar kalau tindakan mereka yang mereka lakukan itu bisa mengganggu kenyamanan orang lain. Seperti kalau buang sampah di laci, itu kan besoknya bau, Bu. Jadi teman-teman yang lain juga merasakan ini akibat dari kelalaian mereka. Terus kalau buang sampah di selokan, itu kan kalau malamnya hujan bisa selokannya air itu tidak lancar dan bisa air meluap ke dalam kelas, Bu. Jadi bisa menyebabkan banjir, Bu. Dan pernah juga itu kelas saya banjir karena memang ada di got itu tumpukan sampah, Bu. Oh, begitu ya, Bu. Jadi memang penyebabnya banyak ternyata ya, Bu. Dari beberapa permasalahan yang Ibu Endah sebutkan tadi, pasti Ibu sudah terbesit rencana-rencana untuk memberikan solusi terkait permasalahan yang ada. Menurut Bu Endah, kira-kira kira-kira rencana apa yang akan terkait di dalam permasalahan yang ada? Nah, ya Bu, untuk mengatasi itu, rencana saya di pembelajaran nanti, saya akan perlihatkan video kepada anak-anak tentang bahaya-bahaya sampah, supaya mereka sadar bahwa tindakan yang mereka lakukan itu ternyata sangat membahayakan dan tidak baik. Selain itu, dari segi kebersihan juga tidak baik. Nah, dari segi kesehatan juga sangat-sangat tidak baik, Bu. Dan tindakan itu juga sangat mengganggu
orang lain terutama teman sekelas. Jadi nanti, saya akan putarkan video, Bu, tentang bahaya sampah di dalam kelas saya, Bu. Wah, bagus sekali Bu Enda. Ternyata dengan adanya Ibu memutarkan video, itu kan adalah merupakan sebuah tampilan visual, yang mana merupakan sebuah gambaran atau sebagai contoh yang nyata atau konkret. Jadi di sini Ibu bisa membuat siswa lebih sadar lagi. Kemudian eh, lalu apa? Ada hal lain nih yang akan Ibu lakukan untuk selanjutnya lagi, Bu? Iya, Bu. Nah, kalau ini kan di lingkungan kelas saya. Nanti rencananya saya juga akan mensosialisasikan di kelas-kelas lain. Saya juga berencana akan mengusulkan ke kepala sekolah untuk pengelolaan sampah dan mengusulkan untuk mengurangi penggunaan plastik saat anak jajan di kantin, Bu. Dan anak-anak diwajibkan membawa botol minum atau, yang kita kenal tumbler, Bu, dari rumah untuk meminimalisir sampah. Dan kalau ada sampah yang bisa didaur ulang, kan bisa dimanfaatkan tuh, Bu, dalam salah satu proyek P5, yaitu gaya hidup berkelanjutan, Bu. Bagus itu Ibu Enda, karena saya lihat dampaknya bukan hanya di kelas Ibu, tetapi juga untuk keseluruhan siswa yang ada di sekolah Ibu. Dapat tanda-tanda itu bagaimana Ibu? Iya, Bu, yang jelas. Ya Bu, yang jelas nanti saya akan minta dukungan dari kepala sekolah ya Bu. Karena kepala sekolah kan yang menentukan kebijakan. Kemudian terkait dengan tidak memakai bungkus plastik saat jajan di kantin dan membawa tempat minum dari rumah, nanti saya akan koordinasi dengan rekan sejawat supaya rencana yang saya usulkan tadi dapat terlaksana dengan baik, Bu. Lalu, apakah ada dukungan lain lagi Bu selain dari pihak internal sekolah? Ya, tentu saja ada, Bu. Saya akan koordinasi dengan ibu-ibu kantin, ibu-ibu yang jual jajan di kantin itu ya, Bu, untuk tidak membungkus makanan atau minuman pakai bungkus plastik, tetapi memakai gelas, piring, dan sendok yang disediakan di kantin. Dan di kantin juga harus disediakan meja dan kursi, supaya anak-anak merasa nyaman makan di kantin, sehingga anak-anak tidak membawa makanan dalam kelas. Karena kalau anak makan dalam kelas, bawa bungkus plastik, nah itu jadi penyebab sampah, Bu. Dan saya juga akan bekerja sama dengan orang tua untuk membawakan anaknya air putih dalam tumbler setiap hari, Bu. Wah, sangat luar biasa Ibu Enda. Jadi hal tersebut bisa berdampak positif ya untuk sekolah Ibu. Nah, supaya rencana Ibu ini berlangsung secara kontinu, kira-kira apa yang akan Ibu lakukan sebagai bentuk pertanggungjawaban dari ide atau solusi yang Ibu tawarkan ini? Oh, tentu saja, Bu, saya akan selalu berkoordinasi dengan kepala sekolah, rekan sejawat, orang tua, wali murid ya, supaya rencana tersebut dapat berjalan dengan baik, Bu, dan juga supaya sekolah bijak dalam pengelolaan sampah. Wah, bagus sekali Ibu Enda. Semoga rencana-rencana Ibu ke depannya itu bisa terlaksana dan saya yakin akan berdampak positif pada sekolah Ibu dan sekolah Ibu akan menjadi sekolah yang ramah lingkungan. Nah, dari percakapan ini yang tadinya di awal Ibu bilang ada yang mengganjal di hati Ibu, setelah kita melakukan coaching ini, apakah masih ada yang mengganjal di hati Ibu? Alhamdulillah, Bu, setelah tadi saya ngobrol panjang lebar dengan Ibu Kori, dan Bu Kori membimbing saya untuk menemukan solusi dari permasalahan yang selama ini saya alami, saya, merasa, bersemangat dan rasa yang mengganjal di hati saya tersebut, hilang, Bu. Syukurlah Bu Enda, berarti Ibu sudah merasa lebih baik kondisi hati Ibu pada saat ini ya Bu.
Iya, Bu, alhamdulillah dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Kori atas bimbingannya. Apakah ada yang ingin Ibu bicarakan lagi tentang hal lain selain ini, Bu Endah? Saya kira untuk saat ini cukup dulu ya Bu Kori. Nah, nanti dalam pelaksanaan kalau saya butuh bimbingan, saya tentu akan menghubungi Bu Kori lagi dan saya harap Ibu Kori siap membantu saya lagi ya Bu. Ya, siap Ibu Endah. Dengan senang hati saya akan membantu Bu Endah dan saya juga akan berterima kasih karena Ibu Endah sudah mempercayakan keluh kesah Ibu untuk diceritakan sama saya. Semoga rencana-rencana Ibu Endah ke depannya itu bisa menjadi referensi saya juga dan juga bisa saya terapkan di sekolah saya, Ibu. Terima kasih, Ibu Endah. Ya, Selamat malam, Ibu Endah. terima kasih juga Bu Kori. Selamat malam Bu Kori.